Baik, Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan membahas tentang negara Gabon dari mata kuliah TIK dalam pembelajaran sejarah. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya, Emmanuel Kodo, NPM-nya 2018-15 00004 dari kelas ekstensi 8A. Untuk mempersempit waktu, kita langsung saja ke materi bahasan. Di sini ada pendahuluan dan latar belakang. Nah, latar belakang sendiri, Gabon adalah sebuah negara yang terletak di bagian tengah benua Afrika. Negara yang secara astronomis berada di antara 3 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan 8 derajat sampai 15 derajat timur. Ini berbatasan dengan Guinea Khatulistiwa di barat laut dan perbatasan dengan Kamerun di sebelah utaranya. Gabon juga berbatasan dengan Republik Kongo di sebelah timur dan selatan. Sedangkan di sebelah barat Gabon adalah Teluk Guinea. Dalam sejarahnya, Gabon merupakan salah satu dari 4 wilayah yang termasuk dalam Persekutuan Afrika Perancis Khatulistiwa. Nah, terus seperti yang teman-teman lihat langsung yang ada dalam slide ini. Setelah bubarnya Persekutuan Afrika Perancis Khatulistiwa ini, Gabon mendeklarasikan kemerdekaannya menjadi negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1960. Hari tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Gabon. Oke. Profil negara Gabon. Profil negara Gabon ini secara resmi bernama Republik Gabon. Adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika Barat. Luas wilayah Gabon adalah sebesar 267.667 km persegi dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.119.036 jiwa. Ini ditetapkan pada tahun 2018 kemarin. Nah, pertumbuhan penduduk Gabon adalah sekitar 2,73%. Nah, untuk mayoritas penduduk Gabon memeluk agama Katolik Roma dan Protestan. Gabon memiliki setidaknya 40 kelompok etnis dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa resmi Gabon adalah bahasa Perancis. Nah, sistem pemerintahan Gabon adalah sistem pemerintahan republik presidensial yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Namun berbeda dengan republik presidensial pada umumnya. Kepala pemerintahan Gabon adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden sendiri. Nah, presiden Gabon dapat menunjukkan dan memberhentikan perdana menteri, kabinet, hakim, mahkamah agung yang independen. Nah, presiden juga memiliki wewenang kuat lainnya seperti wewenang untuk membubarkan majelis nasional, mendeklarasikan pengembangan, menunda legislasi dan melakukan referendum. Masa jabatan presiden adalah 7 tahun. Nah, kalau untuk negara Indonesia sendiri yaitu 5 tahun. Kalau di daerah negara Gabon, masa jabatan itu selama 7 tahun yang dipilih melalui pemilihan langsung presiden. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang di bidang ekonomi di daerah Gabon. Nah, Gabon merupakan negara yang kaya akan benda atau barang tambang. Gabon mengekspor mangan, minyak bumi, gas alam, besi, kayu, dan juga bahan lainnya sejak lama. Eksploitasi tambang uranium di Mounana yang berada 90 km dari Franceville dihentikan sejak tahun 2001 sebab datangnya pesaing baru di pasar dunia. Berkembangnya eksploitasi uranium tetap berlangsung sampai kini. Sejak tahun 1980-an, kereta api Franceville sampai di Libreville mengekspor mineral tambang seperti mangan,
Aceh yang berada di Moa dan cadangan besi di Belinga yang berada di timur laut, maka sedang dieksploitasi. Nah, yang berikutnya, pendapatan minyak bumi yang menjadi penting sejak tahun 1970-an. Namun hanya sebagian digunakan bagi modernisasi negara dan mendiverifikasikan ekonomi Gabon. Kenyataannya, hanya sedikit penduduk yang menikmati kekayaan Gabon, sehingga standar hidup kebanyakan penduduknya tetap moderat walaupun PBB relatif tinggi. Selanjutnya, di bidang penduduk, Gabon terdiri atas sekitar 50 suku. Di dalamnya selangnya yang terpenting merupakan Maine, Deke, dan Pulu. Itu adalah suku lain dihitungan berjumlah sekitar ratusan. Secara kecerdikan budi, beberapa suku telah bergabung secara bertahap sehingga kehilangan bahasa dan ciri khasnya. Sulit mendapatkan data lengkap suku, beberapa suku hanya merupakan kelompok lain dan keseluruhan bergantung pada tingkat rinci yang akan dicapai. Yang berikutnya, agama. Agama utama yang dianut oleh negara Gabon sendiri adalah Kristen, Katolik Roma, dan Protestan. Nah, untuk Islam dan kepercayaan asli tradisional, hanya penduduk yang mempraktekkan unsur Kristen dan kepercayaan asli tradisional. Sekitar 73% penduduk termasuk warga asing sistemnya mengamalkan beberapa unsur Kristen, 20% mengamalkan Islam, 80-90% merupakan orang asing. Hanya memperketat kepercayaan asli tradisional dan 5% penduduk tak beragama atau agama ateis. Mantan Presiden El Haji Omar Bongo Ondimba merupakan anggota minoritas Muslim. Selanjutnya ini di bidang tanah dan iklim. Nah, di bidang tanah beriklim khatulistiwa dengan suhu dan kelembapan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu hujan bervariasi di rata-rata tahun 1000 pada tahunan 120 inch. Nah, di Libreville hingga 150 inch di pantai barat laut dengan hampir semuanya jatuh antara bulan Oktober sampai dengan Mei. Pada periode dari Juni hingga September, curah hujan sedikit atau tidak ada sama sekali, tetapi kelembapannya tetap tinggi. Lebih dari 4/5 populasi Gabon adalah perkotaan dengan sekitar setengah dari penduduk di kota terbesarnya di Libreville. Kota-kota besar lainnya termasuk kota Morganville, Franceville, Oye, dan Moanda. Sisa populasi terbesar luasnya antara beberapa ratusan desa pedesaan yang terkonsentrasi di sepanjang sungai dan jalan raya. Sebuah desa seringkali memiliki tidak lebih dari beberapa keluarga. Fort Gentil adalah pusat industri kayu dan perminyakan negara, dan Libreville sendiri adalah ibu kota administratif dan pusat komersial. Nah, untuk tren demokrasi dan bahasa, Gabon sendiri tergabung sendiri seperti tetangganya di Afrika Selatan memiliki kepadatan populasi yang rendah sejak tahun 1970 sebagai akibat dari peningkatan urbanisasi. Lanjut peningkatan alami yang rendah pada setengah abad sebelumnya menyebabkan laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada awal abad ke-21. Angka itulah lebih dari 2 kali lipat rata-rata dunia. Sekitar 80% populasi Gabon dapat berusaha Prancis dan 30% penduduk Libreville menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pertama. Nah, di sini ada saya menerapkan gambar ini peta dunia ya. Ini letak di daerah negara Gabon. Negara Gabonnya. Nah, untuk berikutnya ini lambang negara dari negara Gabon. Nah, di sini ada bendera negara Gabon sendiri.
Gabon adalah sistem pemerintahan republik presidensil yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Gabon terdiri atas sekitar 50 suku Islamnya yang terpenting merupakan Fang, Maine, Teke, dan suku lainnya terhitung berjumlah sekitar ratusan. Agama utama yang dianut di Gabon merupakan Kristen, Katolik, Protestan, dan Islam, dan kepercayaan